Terima kasih sudah mampir di video ini. Dan ini adalah lanjutan dari kisah kematian misterius keluarga Batia. Jadi ternyata 11 tanda-tanda yang ditemukan atau konspirasi 11 yang ditemukan oleh para wartawan ini itu hanyalah kebetulan belaka. Pipa-pipa tersebut menurut sang kontraktor itu hanyalah kebetulan dan ia menggunakan pipa yang lurus ataupun melengkung itu karena itu pipa-pipa lama yang para pekerjanya temukan di rumah sang kontraktor. Jadi daripada membeli yang baru maka menggunakan yang lama. Dan mengenai jumlahnya mengapa 11, menurut beberapa ahli itu hanyalah kebetulan belaka dan tidak ada sangkut pautnya dengan kematian keluarga ini. Lalu sekarang kita bahas isi dari diary-nya. Jadi mari kita bahas mengenai isi dari diary keluarga Batia ini. Jadi keluarga ini menulis semua keseharian mereka di dalam sebuah diary. Selain menulis keseharian ini, mereka juga menulis kesalahan-kesalahan para anggota keluarga. Seperti misalnya, Drew terlalu sering bermain ponsel misalnya. Atau si Sativa masih kurang menikmati perannya di dapur kayak gitu-gitu. Jadi ternyata selain isi dari keseharian keluarga ini, diary ini juga seperti sebuah kitab yang memiliki wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Tuhan menurut mereka. Dan diary ini pertama kali ditulis di tahun 2007, 1 tahun setelah kematian Bhopal Singh. Diary ini pertama kali ditulis setelah Lalit tiba-tiba kerasukan roh dari ayahnya yaitu Bhopal Singh. Tetangga mengetahui hal ini ketika Netu bilang nih sama tetangganya bahwa Lalit tiba-tiba berbicara dan kerasukan arwah sang ayah. Hah? Tiba-tiba bicara maksudnya? Jadi selama ini Lalit gak bisa bicara. Sebenarnya Lalit bisa berbicara, tapi setelah Lalit mengalami sebuah kejadian, ia pun tiba-tiba berhenti berbicara. Ini masih menjadi simpang siur. Lalit ini memang berhenti berbicara atau memang fungsi untuk berbicaranya tiba-tiba saja terganggu karena kecelakaan tersebut. Kecelakaan apa itu? Jadi pada saat itu Lalit bekerja di sebuah pabrik triplex. Nah, ia berdebat dengan sang bos mengenai upah. Nah, sepertinya sang bos ini agak-agak kurang serk dengan Lalit yang terlalu banyak protes gitu. Akhirnya Lalit dikurung di sebuah gudang dan ia sengaja dibakar hidup-hidup. Untungnya Lalit berhasil selamat dan ia menghirup banyak asap, terus kepalanya agak-agak terbentur. Tetapi menurut para psikiater dan para ahli ini tidak menjadi alasan yang cukup untuk akhirnya membuat Lalit tidak bisa berbicara. Beberapa ahli mengatakan kemungkinan Lalit mengalami trauma yang cukup berat hingga akhirnya ia berhenti berbicara. Karena keluarganya itu seperti yang mengabaikan kecelakaan itu gitu loh. Jadi setelah Lalit mengalami kecelakaan, Lalit sembuh, ya sudah, kecelakaan itu seperti tidak pernah terjadi dan mereka tidak pernah membicarakannya. Padahal menurut peneliti dan beberapa ahli, ini pasti meninggalkan trauma yang sangat dan cukup mendalam buat Lalit hingga akhirnya Lalit berhenti berbicara. Dan ini pula yang menjadikan alasan beberapa peneliti, baik itu kepolisian ataupun beberapa ahli forensik, Lalitlah yang menyebabkan kematian seluruh anggota keluarganya. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi, ternyata setelah dibaca dan diteliti, buku tersebut kebanyakan ditulis oleh Priyanka dan Neto. Selain juga mengenai keseharian keluarga tersebut, ini juga
menuliskan beberapa peraturan-peraturan yang menurut mereka itu datangnya dari sang ayah melalui Lalit. Dan beberapa ahli mengungkapkan jika di keluarga ini sosok Bhopal Singh sangatlah berpengaruh. Jadi pada saat Bhopal Singh ini meninggal terjadi kekosongan kekuasaan atau keluarga ini agak-agak linglung gitu, kehilangan arah. Dan pada saat Lalit ini tiba-tiba kerasukan roh sang ayah, keluarga ini kayak memiliki harapan baru gitu, kayak memiliki arah hidup baru. Dan setelah Lalit ini menerima wahyu-wahyu tersebut, perekonomian keluarga ini menjadi membaik, toko mereka menjadi makin maju, terus Priyanka dapat pekerjaan. Pokoknya perekonomian keluarga ini perlahan-perlahan semakin maju aja setelahnya. Jadi seperti dikasih angin segar gitu kalau misalnya, dan ini membuat keluarga ini tuh percaya kalau misalnya Lalit ini benar-benar mendapatkan wahyu itu gitu dari sang ayah. Dan memang apa yang ditulis di diary tersebut bukan seperti Lalit yang bilang, bukan misalnya kayak gini, kalian harus menghormati saya sebagai kepala keluarga baru, tidak, tapi kata-katanya itu seperti ini, kalian harus menghormati Lalit sebagai kepala keluarga yang baru, kalian harus menuruti apa kata Lalit, bukan kalian harus menuruti semua kata-kataku, enggak, tapi Lalit di sini pun dijadikan seperti orang ketiga gitu, seperti memang benar-benar sang ayah berbicara kepada keluarga ini melalui Lalit. Nah, lalu mereka ternyata sudah mempersiapkan semua ritual ini dalam 8 hari. Menurut titahnya sang ayah ini, di hari ke-8 ayahnya akan datang menyelamatkan mereka pada saat ritual terjadi. Dan ritualnya seperti yang kita lihat, mereka harus diikat tangannya ke belakang, kepala mereka harus menggantung diri menggunakan shawl, mulut mereka ditutup, telinganya juga ditutup, mata mereka juga ditutup. Dan melihat dari cara mengikat dan posisi jenazah ya, ternyata Lalitlah yang terakhir dengan bantuan Tina, mereka yang terakhir melakukan ritual ini. Dan Bhopal Singh di buku tersebut katanya mereka harus melakukan ritual ini secara bersungguh-sungguh agar Tuhan memiliki atau bukan memiliki mengabulkan permintaan mereka agar Bhopal Singh ini datang kembali ke keluarga ini. Jadi mereka tidak berharap mati malam itu. Mereka benar-benar yakin jika Bhopal Singh akan turun dan menyelamatkan mereka semua. Terakhir, kenapa Lalit itu ikatannya ada di depan? Karena sulit, tidak ada yang mengikatkan tangan dia ke belakang. Jadi Lalit mengikat tangannya sendiri. Setelah Tina pun sama-sama mengikatkan tangannya di pinggir. Jadi hanya Tina dan Lalit yang tangannya tidak diikat ke belakang. Setelah melakukan ritual, ternyata ritual berakhir bencana. Bhopal Singh tidak pernah turun dan menyelamatkan keluarga ini. Dan akhirnya mereka pun harus tewas secara bersama-sama karena melakukan ritual yang sangat mereka percayai. Mereka yakin Bhopal Singh akan turun menyelamatkan mereka. Tapi naas, mereka bersama-sama memang harus berkumpul bersama dengan Bhopal Singh, tapi tidak di dunia ini. Kasian banget ya. Lalu sebenarnya benarkah Lalit ini kerasukan roh sang ayah? Menurut beberapa ahli, kemungkinannya sangatlah kecil. Hal ini mungkin dipicu oleh trauma dan juga guncangan pada Lalit yang kehilangan sang ayah, lalu juga trauma pada saat ia mengalami kecelakaan atau hampir dibunuh.
Jadi mental health itu ada, teman-teman. Keluarga ini sangat percaya dengan apa yang diucapkan Lalit, padahal sebenarnya Lalit ini sedang membentuk apa ya, perisai, atau itu semua cuma imajinasinya Lalit aja gitu. Tapi dukung dengan apa yang setelah mereka melakukan apa yang Lalit perintahkan, keluarga mereka kembali membaik, perekonomian mereka semakin meningkat juga, maka mereka percaya-percaya saja dengan apa yang diucapkan Lalit. Jadi menurut kepolisian, bisakah menuntut Lalit atas kematian ini? Nggak bisa juga, karena Lalit juga ikut meninggal. Ini kasus yang sangat unik. Dibilang bunuh diri, mereka tidak ingin bunuh diri sebenarnya. Dibilang dibunuh, ya mereka melakukan itu secara sukarela. Menurut kalian, ini bunuh diri atau memang pure kesalahan Lalit? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah mampir, terima kasih juga sudah nonton dan nungguin part 2-nya, walaupun ada yang nungguin gak ya? Kayaknya enggak. Terima kasih juga sudah mendengarkan saya ngomel. Sekali-kali minta tolong di subscribe ya, komen dan juga like, share-nya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.